Shalom sobat. Sobat, kembali kita merenungkan Injil Matius pasal 13. Silahkan sobat baca perikop lengkapnya supaya lebih paham ya. Saya baca ayat 47 sampai 52 menceritakan perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharannya. Jadi marilah kita menjadi pribadi yang baik, yang mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus Kristus ya sobat ya. Nah, jadi marilah kita menjadi orang yang benar, orang yang dibenarkan oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali saya baca lagi Injil Matius. Saya baca ayat 53 sampai 58 menceritakan bahwa Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, jadi banyak orang yang hanya melihat dari sisi manusia saja. Mereka tidak melihat dari sisi ilahi Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah 100% Tuhan dan 100% Tuhan yang menjadi manusia. Jadi banyak orang yang menolak karena hanya melihat dari sisi manusia saja. Padahal ada sisi ilahi Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa, mampu datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kuasanya dengan mengalahkan maut dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih-Nya dengan menggantikan kita. Seharusnya kita yang berdosa ini yang dihukum. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Tuhan Yesus Kristus mengampuni kita orang berdosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Itulah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha pengampun, mampu menunjukkan kuasanya datang dari surga ke dunia ini, sehingga kita bisa mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya. Itulah buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, melakukan banyak mujizat, melakukan banyak kebaikan, dan mengajarkan hal-hal yang baik untuk kita. Nah,
Jadi mari kita percaya. Banyak orang yang menolak karena hanya melihat sisi manusia. Tetapi kita sebagai orang Kristen melihat dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah 100% Tuhan dan 100% Tuhan yang menjadi manusia. Bisa kita renungkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sebelum Tuhan Yesus Kristus datang dari surga ke dunia ini, Tuhan Yesus Kristus menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan kita harus paham bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya sangat penting untuk kita untuk merenungkan dan memahami Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberi karunia untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa, diberikan karunia untuk menjadi anak-anak Tuhan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu deh sobat ya. Silahkan renungkan, silahkan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang maha kuasa, yang menunjukkan kasih-Nya, kuasa-Nya dan pengampunannya untuk kita semua. Oke sobat, mohon maaf atas salah kata. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang maha kuasa, maha kasih, dan maha pengampun untuk kita. Yang percaya kepadanya akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Oke sobat, terima kasih. Mohon maaf atas salah kata. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom.